saya, ya. Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, buka tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Kami akan bersekolah minggu. Tuhan Yesus tolong pimpin kami. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak kemudian yang tinggi, di sana ada Tuhan nggak ya? Di sebelah kanan kita ada Tuhan, di sebelah kiri, kalau kita jalan turun pelan ada Tuhan tidak ya? Ketika kita menangis, ketika kita tertawa, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu ada bersama
yang bisa mengukur kasih Tuhan? Tinggi sampai ke atas langit atau dalam sampai ke dalam lautan. Gak ada yang bisa mengukur kasih Tuhan. Ya, yuk kita akan sama-sama memuji nama Tuhan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Saudara, pernah lihat tanaman yang tumbuh? Anak-anak, Tuhan itu memelihara mereka semuanya. Tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang menyirami tanaman, tetapi mereka bertumbuh seperti kehendak Tuhan. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu ini. Burung pipit yang kecil. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kalian untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami boleh mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya dengan penuh konsentrasi kami bisa mengikuti firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan, dan juga bisa menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita siapkan Alkitab kita ya. Yuk, ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Hari ini kita akan membaca dari 1 Raja-Raja. Di mana coba kitab 1 Raja-Raja? Di Perjanjian Lama, betul sekali. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah? Setunggu. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, langsung bacain untuk kita semua. Anak-anak boleh melihatnya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab kita memberi judul Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.
Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita membaca tentang seorang bapak yang bernama Elia. Adik-adik kenal siapa Bapak Elia itu? Bapak Elia itu adalah seorang nabi Tuhan. Apa itu nabi Tuhan, Lause? Nabi Tuhan adalah orang yang Tuhan pakai pada zaman dulu, zaman bangsa Israel itu, untuk bisa menyuarakan atau menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada umatnya bangsa Israel. Jadi melalui nabi-nabi Tuhan inilah orang-orang Israel atau umat Tuhan bisa tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Tapi sayang sekali, kadang-kadang orang-orang Israel punya telinga tapi tidak mau mendengar tapi tidak mau melakukannya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kita punya telinga enggak? Coba telinganya mana? Ada berapa telinganya? Dua telinga ini kita harus pakai untuk dengar-dengaran kepada papa mama, kepada Lause melalui televisi firman Tuhan yang kita dengarkan, kepada guru-guru di sekolah. Setelah dengarkan, lalu dimengerti, lalu dilakukan dalam hidup kita setiap hari. Jadi jangan cuma dengerin mamahnya, ayo belajar, tapi cuma didengerin aja. Dimengerti, iya aku harus belajar supaya aku pintar, tapi tidak dilakukan. Kalau seperti itu mungkin kita hampir sama dengan orang-orang Israel. Not good. Kalau good itu dengar, mengerti, dan lakukan firman Tuhan khususnya.
Lakukan apa yang menjadi perintah dari orang tua kita. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Waktu zaman Elia dulu itu, orang-orang Israel hidup di dalam zaman pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah seorang raja yang jahat. Dia tahu Tuhan, kenal Tuhan, tapi dia tidak takut Tuhan. Raja Ahab punya seorang istri yang katanya cantik jelita, tapi hatinya nggak cantik. Namanya Izebel. Izebel itu seorang yang menyembah patung-patung atau berhala. Karena dia menikah dengan Raja Ahab, akhirnya Raja Ahab membangunkan Ratu Izebel kuil-kuil di dalam istana raja. Membangunkan dia patung-patung berhala di dalam istana raja. Waduh, itu satu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak suka kalau umatnya itu menduakan Tuhan. Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya menyembah berhala. Zaman dulu berhalanya itu patung yang besar, yang kecil, yang sedang. Tuhan tidak suka kalau kita menyembah patung. Mungkin ada pohon-pohon, bebatuan, gunung-gunung. Tuhan tidak suka kalau kita sembah gunung, sembah pohon, sembah patung. Karena patung, gunung, pohon bukan yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah Tuhan. Karena itu kita harus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, Raja Ahab dan Ratu Izebel ini orang yang tidak takut Tuhan. Dia menyembah berhala supaya maksud dia, keinginannya itu bisa dikabulkan dengan berhala itu. Dengan kata lain, mereka mau menjadi Tuhan dengan diri mereka sendiri. Waduh, ternyata karena Raja Ahab dan ratunya menyembah berhala, akhirnya orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan itu, umat pilihan Tuhan itu, rakyat daripada Raja Ahab, ikut-ikutan menyembah berhala. Walah, ini satu dosa yang sangat besar. Tuhan sangat murka terhadap mereka semua. Tuhan tidak suka terhadap orang yang menyembah berhala. Karena itu Tuhan panggil Elia dari kampungnya yang bernama Tisbe Gilead untuk pergi ke Yerusalem, ke istana Raja Ahab, untuk kasih tahu dia tentang dosa-dosanya. Dan kasih tahu satu hal, bahwa karena Tuhan murka, maka Tuhan memberikan satu hukuman untuk mereka semua yang menyembah berhala itu. Apa itu hukumannya? Di dalam ayat 1 dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, kata Elia, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Wah, untuk orang-orang yang tidak takut Tuhan ini, Tuhan kasih hukuman, kekeringan. Adik-adik bisa bayangkan, pohon itu bisa tumbuh kalau disirami air. Ada air hujan, ada air dari sumur mungkin. Tapi hari itu, mulai dari Elia berfirman, berkata kepada Raja Ahab, mulai hari itu tidak ada, bukan jangankan air, embun pagi hari aja tidak ada. Adik-adik bisa bayangkan, kering kerontang, sumurnya kering. Kalau ada kerannya dibuka tapi nggak ada air, pasir yang keluar. Gimana caranya mau minum? Kita kalau nggak minum seharian haus loh adik-adik, bisa sakit. Bener, waktu zaman itu karena kering kerontang, manusia menjadi kehausan, ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal karena kekeringan. Kuda, hewan-hewan yang ada di situ, kuda, lembu, sapinya juga jadi kurus kering karena nggak ada makanan, nggak ada air untuk mereka hidup. Mati mereka semua karena dosa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Wah, berapa lama hukuman Tuhan atas orang-orang Israel itu? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah loh adik-adik, bayangkan. Waduh, sangat-sangat menderitalah mereka. Mereka harus segera berbalik, bertobat sama Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, termasuk Nabi Elia ini, Tuhan kasih pertolongan.
Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke sebuah sungai, namanya Sungai Kerit. Ada di tepi Sungai Yordan, di sebelah timur Sungai Yordan. Tuh adik-adik bayangin, di antara kekeringan yang ada di negeri Israel, ada satu sungai yang Tuhan khususkan untuk mengalir, untuk menjaga kehidupan Nabi Elia, supaya Nabi Elia bisa ada kekuatan, semangat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel, supaya mereka bisa bertobat dari kesalahan mereka dan kembali menyembah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah penghukuman yang Tuhan berikan satu pengharapan kepada umatnya melalui Nabi Elia yang setia, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Sekarang ini Tuhan mau cari juga anak-anaknya yang seperti Nabi Elia, mau punya telinga untuk dengar firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, setia dan taat melakukan firman Tuhan. Siapa ya yang mau menjadi seperti Nabi Elia saat ini? Anak-anak mau, adik-adik mau? Coba lo semua lihat jarinya. Wah, very good, pintar sekali. Yuk kita menjadi seperti Nabi Elia. Sekarang ini kita hidup di tengah-tengah pandemi yang kita sudah jalani setahun lebih. Tapi adik-adik jangan takut, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan pasti menyediakan kepada kita semua, seperti Tuhan menyediakan kepada Elia Sungai Kerit yang mengalir terus untuk bisa dia minum. Bukan cuma Sungai Kerit, burung gagak, adik-adik tahu burung gagak yang sukanya makan daging itu, Tuhan utus burung gagak untuk kirimkan Elia makanan setiap hari, pagi dan petang. Bayangin adik-adik, burung gagak yang suka makan daging, sekarang dagingnya dibawa kasih Nabi Elia supaya Nabi Elia bisa makan. Bawain roti supaya Nabi Elia bisa makan, terjaga kehidupannya. Saat ini kita juga dijaga Tuhan, adik-adik semua. Tuhan setiap hari kirimkan berkat-berkat Tuhan untuk kita bisa nikmati bersama keluarga kita. Lalu yang harus kita lakukan apa? Kita harus bersyukur sama Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang setia untuk berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini bisa berlalu. Dan jangan lupa ya, baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci dan lakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Adik-adik mau? Lause mau? Yuk kita lakukan bersama-sama firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah membaca kisah tentang seorang nabi yang cinta Tuhan, namanya Elia. Kami juga mau menjadi orang-orang seperti Nabi Elia, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, yang setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu saat ini kami semua berada dalam kondisi yang tidak mengenakan, tapi kami percaya di tengah-tengah pandemi ini ada tangan Tuhan yang walaupun tidak kelihatan senantiasa melindungi dan juga memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan kirimkan melalui orang tua kami, melalui orang-orang di sekitar kami. Berkati anak-anakku semua yang ada di rumah, orang tua mereka, kakek nenek mereka, dan sekeluarga mereka semua. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, supaya di tengah-tengah pandemi ini tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan berbelas kasihan atas kami semua, supaya pandemi ini, virus-virus ini bisa segera tertangani, dan kami kembali bisa menikmati kehidupan kami yang baik. Kami bisa kembali ke sekolah minggu, juga bisa kembali bersekolah dan melakukan banyak kegiatan lainnya. Dan tidak lupa, kami rindu juga untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah ikut sekolah minggu pada hari ini. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan juga jamah
dan sembuhkan mereka semua. Mereka yang sedih hati, Tuhan berikan penghiburan kepada semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.